bersinar, benang jahit benang sulam, kita rangkai menjadi kain kacu. Izinkan saya haturkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Bersinar, kita kembali lagi di Tanjak Songket, tanya-tanya bijak soal nanganin target. Nah, masih dalam suasana Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, maka tema podcast kita kali ini ialah Hidup Merdeka Tanpa Narkoba. Saya Patris Lianti Legis, di depan saya sudah hadir narasumber kita yang ciamik nih, dengan Bapak Kombes Pol Dr. Ali Mahfud SIK MIK. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijensi BNN Provinsi Riau. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak atas undangannya. Baik, terima kasih juga Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Sobat Bersinar yang menyaksikan juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya merdeka tanpa narkoba. Baik Pak, mungkin sebelum kita bicara nih soal tantangan atau strategi bidang pemberantasan, mungkin bisa diceritakan Bapak kepada Sobat Bersinar yang menyaksikan, apa sih Pak tugas utama dari Kabid Pemberantasan dan Intelijensi BNN? Silahkan Bapak. Baik, kalau saya breakdown dari tugas pokok BNN, kalau saya sarikan tugas pokok BNN kan itu ada 3. Yang pertama membuat kebijakan terkait P4GN, yang kedua melaksanakan kegiatan P4GN, yang ketiga adalah melaksanakan fungsi koordinasi terkait dengan P4GN. Nah, terkait itu tugas pokok bidang pemberantasan adalah melaksanakan fungsi P4GN dan melaksanakan fungsi koordinasi terkait P4GN, khususnya terkait dengan bidang pemberantasan, mulai dari penyelidikan, penegakan hukum, hingga penanganan yang bertujuan pada rehabilitasi. Baik, jadi kalau misalkan tadi saya dengarkan, bidang pemberantasan ini ada memiliki fungsi pelaksanaan dan fungsi koordinasi, dan Pak Kombes Pol Pak Ali menaungi satu provinsi Riau. Nah, untuk kondisi peredaran narkoba khususnya di provinsi Riau itu seperti apa Pak? Peredaran narkotika di provinsi Riau menurut saya cukup mengkhawatirkan. Karena apa? Karena provinsi Riau ini adalah provinsi yang memiliki garis pantai cukup panjang, mulai dari perbatasan Sumatera Utara hingga ke perbatasan dengan Jambi. Sehingga garis pantai itulah yang sangat rentan terkait dengan peredaran narkotika khususnya dari luar melalui garis pantai tersebut. Untuk terkait dengan peredaran, pasar narkotika juga mengikuti, karena garis pantai itu sebagai pintu masuk, tentunya pasar narkotika di daerah-daerah di Sumatera, di daerah Riau itu juga sangat banyak. Sehingga saya kira provinsi Riau ini menjadi provinsi yang atensi terkait dengan peredaran narkotika. Untuk modus operandinya Pak, apakah modus operandi yang terbaru, yang kekinian sekarang ini paling banyak apa Pak? Kalau sabu menjadi prioritas utama. Kemudian saat ini kan ada perkembangan zat baru ya, yang Mbak mungkin tahu, yaitu etomidate. Etomidate ini sekarang menjadi tren di kalangan para pengguna narkotika. Kenapa? Karena penggunaannya bisa nyaru dengan vape yang konvensional. Jadi etomidate ini dimasukkan dalam vape, liquid vape itu, sehingga penggunanya kita tidak ketahui. Kalau pesta narkoba kita tahu Mbak. Ya kan, di satu tempat, kemudian ada laporan masyarakat gitu ya. Tapi kalau penggunaan vape ini kan bisa di mana saja. Penggunaan liquid etomidate tadi bisa di mana aja, karena apa? Menyaru dengan penggunaan vape. Nah, ini menjadi atensi kita bersama, makanya Bapak Kepala BNN RI ini menjadi atensi untuk vape ini, sehingga beliau juga mengeluarkan aturan terkait dengan penggunaan vape ini, bahwa seluruh anggota BNN dari pusat sampai ke daerah itu dilarang menggunakan vape.
apalagi yang mengandung narkotika. Jadi penggunaannya vape saja sudah dilarang, apalagi yang menggunakan narkotika. Jadi ada aturannya itu terkait itu. Baik Pak, berarti itu menjadi tantangan terbesar juga nggak sih Pak? Oh iya, kenapa Mbak? Karena secara kasat mata itu tidak kelihatan penggunaan etomidate itu tidak kelihatan karena menyaruh dengan penggunaan vape. Kemudian terbukti kan kalau di negara tetangga gitu ya, itu etomidate kan masih murah ya, masih murah. Kemudian masuk ke perbatasan masuk ke Rio lah ya, masuk ke Rio itu harganya sudah fantastis. Jadi dari sana harganya cuma 250.000 per ampul itu, sampai ke Indonesia harganya, sampai ke Rio itu harganya sudah 2,5 juta. Wow. Berapa kali lipat itu? 10 kali lipat 10 ya. kali lipat. Nah itu sehingga kenapa menjadi rawan? Karena faktor ekonomi inilah yang membuat sekarang banyak para pelaku-pelaku bandar itu mulai merubah yang tadinya dia fokus pada pengedaran sabu gitu ya, sekarang sudah mulai main di vape ini. Nah, ini berbahaya, main di di etomidate ini. Dan ini berbahaya karena apa? Karena kita tidak bisa secara kasat mata, kita tidak bisa membedakan antara vape yang etomidate dengan vape yang konvensional. Itulah sangat berbahaya. Terus Pak, kalau misalkan di lapangan tuh bagaimana Pak mengetahui dia misalkan dia positif etomidate? Misalkan kalau kita sabu kan kita tes urin pakai rapid test. Kalau misalkan yang etomidate apakah sudah ada ininya Pak? Memang saat ini sangat terbatas ya reagennya itu ya. Kalau parameter yang narkotik yang konvensional kan sudah ada, bahkan kita beli di apotik sudah ada. Tapi kalau etomidate itu agak terbatas. Bahkan kita kalau melakukan penangkapan gitu, kita melakukan uji lab itu harus ke lab 4 Polri atau ke lab Badan POM. Karena masih terbatas. Jadi reagennya kita belum punya. Oke. Berarti dia nggak bisa langsung di tempat ya Pak kalau misalnya? Iya, nggak bisa, harus dibuktikan secara laboratoris. Oke. Berarti itu tadi modus operandinya ya melalui liquid vape, dan kemudian itu menjadi tantangan terbesar petugas BNN khususnya di bidang pemberantasan. Nah, kalau tadi bicara tentang aturan, pegawai BNN sudah dilarang menggunakan vape apapun ya Pak ya, apapun mau mengandung narkotika atau tidak narkotika. Tapi kalau dari BNN sendiri Pak, ada nggak Pak sejauh mana upaya dari BNN untuk melindungi masyarakat nih? Seperti jaringan narkotika secara umum, jaringan narkotika ini kan selalu jaringan yang terputus ya kan, sehingga kita melakukan penyelidikannya juga melakukan melalui mapping wilayah, kemudian kita koordinasi dengan stakeholder lain, misalnya Bea Cukai, kemudian kita juga koordinasi dengan penyidik-penyidik di Polri, ya sama seperti yang kita lakukan untuk pengungkapan kasus yang terkait dengan narkotika, sehingga kita bisa melakukan pemetaan wilayah rawan, kemudian daerah masuk narkotika itu melalui mana gitu ya, sehingga kita sangat butuh peran masyarakat, kemudian kepedulian dari aparatur setempat. Oke, baik. Nah, kalau dari Bapak sendiri atau dari BNN Provinsi Riau sendiri Pak, bagaimana strategi untuk memutus jaringan peredaran narkoba khususnya di daerah kawasan rawan tapi yang resisten Pak? Kayak kemarin tuh kan ada kasus tuh kejadian baru-baru ini penindakan di Kampung Bahari. Nah, apakah ada Jakarta Bapak? Ya? Iya betul. Adakah strategi dari Bapak dalam memutus jaringan peredaran yang daerah resisten? Jadi seperti yang dilakukan BNNRI, yang dilakukan di Kampung Bahari adalah sama seperti yang kita lakukan, yaitu memutus jaringan hingga menangkap pelaku utama. Nah, jadi cara memutus jaringan ya melakukan penangkapan pada pelaku utama.
apapun caranya harus kita lakukan itu. Karena gini Mbak, narkotika itu kan saat ini kan bukan hanya tentang kejahatan, tapi kita juga harus melihat tentang kekuatan ekonomi pelaku. Nah, sehingga BNN RI ataupun BNNP ya itu juga melakukan penangkapan pada pelaku utama dan melakukan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uangnya. Jadi kita hantam TPPU-nya untuk memiskinkan bandar. Oke. Karena narkotika ini juga bicara terkait dengan kekuatan ekonomi pelaku, sehingga paling utama untuk memutus jaringan adalah mengetahui pelaku utamanya dan melakukan pemiskinan bandar. Pemiskinan bandar. Itu yang paling utama. Iya Pak. Jadi kalau misalkan resisten Pak, biasanya ada perencanaan nggak Pak untuk petugas-petugas yang di lapangan nih? Oh iya. Jadi gini, kita sebelum melakukan tindakan represif ya, kita pasti melakukan mapping wilayah. Mapping wilayah. Kita juga melakukan penggalangan kepada tokoh-tokoh setempat, gitu ya. Melibatkan tokoh setempat. Terus kemudian kepada aparat setempat, termasuk TNI, Polri, gitu ya, supaya kita tidak bekerja sendiri. Kita libatkan misalnya tokoh setempat. Kan kewenangan terkait dengan P4GN itu sebetulnya kan bukan hanya BNN yang punya ya, bukan hanya kewenangan BNN, tetapi juga menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota masyarakat ya, termasuk aparatur setempat, TNI, Polri, ya, PNS, sehingga kita harus sama-sama punya kepedulian terkait itu. Jadi supaya tidak terjadi resisten, itulah yang kita lakukan. Kita harus menggandeng seluruhnya. Karena apa? Kalau kita tidak bisa membangun relasi kuasa di bidang P4GN ini, kita bekerja sendiri, kita tidak akan mampu. Tidak akan mampu untuk mencapai tujuan dari P4GN itu sendiri. Sehingga relasi kuasa itu harus kita bangun, yaitu melakukan koordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Terus kita kerjasama dengan masyarakat, termasuk tadi yang saya sebutkan, tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat pada umumnya. Itu yang harus kita lakukan, Mbak. Untuk ke depan, anggota kami ya, BNN ya, pada umumnya, BNN Riau pada umumnya, tidak lagi melakukan sosialisasi untuk sekedar masyarakat tahu bahaya narkotika, tapi targetnya adalah sosialisasi itu harus menggugah peran masyarakat, menyadarkan masyarakat, supaya sama-sama membentengi keluarganya gitu ya, terus menolak narkoba di lingkungannya, itu paling utama. Jadi ke depan itu yang kita lakukan, bukan hanya bahaya narkotika gitu ya. Jadi kita harus menggugah kesadaran masyarakat. Itu tujuan daripada sosialisasi kami nanti ke depan. Baik, itu tadi strategi dari bidang pemberantasan ya Sobat Bersinar. Mungkin sekarang kita ke bagian peran masyarakat nih Pak. Kita kan sebagai masyarakat nih suka bingung gitu, apa sih ya peran kami gitu, misalkan sebagai masyarakat atau Sobat Bersinar sebagai masyarakat yang bisa membantu dalam pemberantasan narkotika. Oke. Jadi peran masyarakat terkait P4GN itu sangat luas. Karena apa? Pasar narkotika ini ada di masyarakat. Ya, pasar narkotika ini ada di masyarakat, ada di sekitar lingkungan kita. Sehingga peran masyarakat yang paling gampang adalah menolak atau sinututrak lah ya, menolak narkotika di lingkungan keluarganya, di lingkungan ketetanggaannya, di lingkungan masyarakat setempat. Yang kedua adalah berani melaporkan ketika ada peredaran narkotika di tempatnya. Jangan main hakim sendiri. Laporkan kepada petugas, baik kepada TNI, Polri maupun kepada BNN. Yang ketiga adalah membantu BNN, membantu aparatur atau stakeholder terkait dalam rangka kegiatan-kegiatan P4GN dengan cara apa? Dengan cara
menyuarakan kepada masyarakat yang lain bahwa kita harus peduli terkait dengan keberlangsungan generasi muda kita. Ya. Bahwa kegiatan P4GN itu adalah kegiatan kemanusiaan, sehingga siapapun yang sadar terkait P4GN berarti masih sadar terkait dengan kemanusiaan. Karena ancamannya adalah generasi muda. Nah, itu. Ya Pak, sekarang kan ini masyarakat, misalkan Pak mau melapor, terus ada yang bingung nih Sobat Bersinar, ngelapornya kemana, terus nanti kalau udah ngelaporin, nanti ini nggak ya, bermasalah nggak ya, nanti jadinya dibilangnya cepu gitu. Dibilang informan gitu ya Mbak ya. Jadi bisa laporan ke call center kami Mbak nanti. Call center BNN 184. Ke call center itu yang paling gampang ya. Bisa juga laporan kok jaringan Mbak ya. Jaringan ya udah lapor saja kepada penegak hukum terkait, kepada Polri ataupun kepada BNN. BNN setempat. BNN bisa melalui ya praktisnya melalui saya lah, melalui saya atau melalui anggota saya gitu ya. Yang pasti itu sangat membantu bagi upaya kita untuk melakukan penegakan hukum atau pemberantasan. Jadi Sobat Bersinar jangan khawatir kalau misalkan di sekitar kalian terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, boleh lapor ke kami, bisa melalui call center atau melalui anggota Polri atau BNN setempat. Nah, sekarang mungkin kita ke pengalaman Bapak ya Pak, selama menjabat di BNN Bapak sudah berapa lama, kemudian apa sih Pak yang paling berkesan dari Bapak dalam melakukan operasi pemberantasan? Yang paling berkesan dalam tugas-tugas kegiatan pemberantasan adalah banyaknya peran masyarakat yang mendukung tugas kami, gitu ya. Bahwa dengan banyaknya masyarakat yang membantu tugas kami, itu kami yakin bahwa masyarakat itu masih peduli tentang lingkungannya, peduli tentang masa depan bangsa ini. Karena apa Mbak? Narkotika itu yang tadi saya sebutkan bukan hanya terkait dengan kekuatan ekonomi ya, tetapi saya pernah membaca jurnal yang ditulis oleh mahasiswa dari Australia, dari kalau nggak salah Massey University, itu kalau nggak salah Australia atau New Zealand ya, yang dalam jurnal itu ada petikan, dia menemukan ada fatwa Hizbullah tahun 80-an yang mengatakan bahwa we are kill the Satan America with the Jews with the gun. If we cannot kill them with the gun, we kill them with the drugs. Itu artinya apa? Bahwa narkotika itu bukan hanya sekedar kejahatan, tapi sudah mulai nexus dengan kejahatan-kejahatan lainnya, misalnya terorisme gitu ya. Atau narkotika dijadikan alat untuk melumpuhkan suatu bangsa. Nah, contoh ini sudah pernah terjadi. Dulu Inggris ya. Inggris itu berhasil menguasai Hong Kong ya, melalui perang candu. Ya. Nah, jangan sampai peredaran narkotika di tempat kita di Indonesia, di Riau ini, itu bagian daripada proksi itu. Jadi masyarakat harus peduli ini, harus benar-benar peduli bahwa narkotika itu bukan sekedar kejahatan. Ada kekuatan ekonomi besar di sana, ya kan? Dan juga bisa digunakan sebagai proxy war ya, perang proxy yang menggunakan narkotika untuk melemahkan suatu bangsa. Kita, Mbak, bercita-cita bahwa di tahun 2045 ya, saat kita memiliki bonus demografi, itu cita-cita kita adalah Indonesia itu sudah swasembada segalanya, sudah maju segalanya. Tapi bayangkan kalau misalnya di tahun 2045
45 itu generasinya ngawur semua gara-gara narkoba. Apa yang terjadi? Nah, gitu ya. Padahal menuju generasi emas. Iya, makanya peredaran narkotika ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan bangsa kita. Jadi kalau generasi muda kita waras semua gitu ya di tahun 2045 ya, ini capaian yang luar biasa. Makanya sebetulnya kegiatan P4GN berperan dalam P4GN untuk masyarakat ini bukan hanya memiliki apa ya peran praktis ya, bukan peran membantu BNN, tapi juga membantu negara untuk mempersiapkan generasi muda di tahun 2045, itu ya. Karena sejarah banyak mengatakan bahwa narkotika itu bisa digunakan sebagai senjata untuk melemahkan suatu bangsa. Bahkan tadi saya sebutkan ada fatwa Hizbullah tahun 80-an itu ya. Tahun 80-an mengatakan itu. Tapi memang saya baca bukan tahun di tahun 80. Itu penelitian mahasiswa. Saya lupa siapa mahasiswanya, tapi mahasiswa kalau nggak salah dari Misi University itu mengatakan itu bahwa narkotika itu telah nexus dengan kejahatan terorisme atau terorisme menggunakan narkotika untuk sumber kekuatan ekonomi atau gitu ya, atau narkotika dijadikan cara atau senjata untuk melemahkan suatu bangsa. Nah, ini kita harus waspada. Dan sampai peredaran narkotika di negara kita karena itu. Kalau itu terjadi, wah bahaya sekali. Makanya peran masyarakat ini penting. Jadi itu tadi tugas kita ke depan adalah bersama masyarakat, menyadarkan masyarakat bahwa P4GN ini menjadi tugas kita bersama, bukan hanya BNN. Kalau BNN saya kecil sekali, Mbak, sangat kecil. Nah, BNN ini hanya mengkoordinir lah kira-kira gitu. Ya. Jadi kita menggugah ke peran masyarakat untuk sama-sama bergiat, ya minimal melarang anaknya, ya, mengamankan lingkungannya gitu ya. Berani melapor kepada BNN atau ke Polri gitu ya. Saya kira itu, Mbak. Oke, Pak. Kalau boleh Sobat Bersinar tahu, Bapak berkecimpung di BNN sudah berapa tahun, Bapak? Saya pertama di BNN itu menjadi Kabid Pemberantasan di Sumatera Utara. Sumatera Utara itu tahun 2024, Mbak ya. 2024. Kemudian saya pindah ke Jawa Timur. Dan kemudian saya pindah ke sini. Ke Riau. Dari ketiga tempat itu, Pak, apakah ada tantangan masing-masing? Oh iya. Iya, memang gini. Tipikal wilayah kan sangat berbeda ya. Jadi modus operandi kejahatan narkotika itu juga berbeda-beda. Dia juga memperhatikan faktor resiko. Mulai dari harga saja, harga narkotika itu di Sumatera Utara lebih murah daripada di Riau. Nah, di Riau lebih murah daripada Jawa Timur. Karena apa? Faktor resiko lah. Jadi ya kalau bisa kita redam di sini, ya barang itu nggak sampai kemana-mana gitu loh. Itu pengalaman saya. Jadi narkotika itu harganya juga memperhatikan faktor resiko. Terus tipikal dari peredaran narkotika di suatu tempat itu pasti berbeda-beda. Iya, Pak. Tapi gini, Pak ya, tapi intinya sebagian besar warga pasti menolak lah narkotika ini, karena masyarakat pasti sadar ya, pasti tahu bahwa narkotika itu sangat merugikan keberlangsungan generasi muda. Baik, itu tadi pengalaman dari Pak Kabid Pemberantasan, menjadi Kabid Pemberantasan di 3 wilayah Sumatera Utara,
Jawa Timur dan sekarang Riau. Baik Pak, sebelum kita akhiri, boleh dong Pak dikasih pesan-pesan nih buat Sobat Bersinar yang menyaksikan agar masyarakat bisa hidup merdeka tanpa narkoba nih sesuai dengan tema podcast kita kali ini. Pesan saya kepada masyarakat atau generasi muda ya, nikmati masa mudamu, tapi tidak dengan mengorbankan masa depanmu. Weh, itu saja Bapak? Itu saja. Waduh, mantap sekali. Baiklah, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih Bapak sudah hadir menjadi narasumber kita pada hari ini. Saya akhiri juga dengan pantun, anak dara terampil dan cakap, selalu mendapat juara 1. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on Drugs for Humanity. Huha!